Pi Network Open Mainnet. Selama ini, satu keyakinan terus berulang di banyak komunitas Pi Network. Harga Pi belum mencapai global consensus value karena core team belum membuka firewall blockchain sepenuhnya. Narasi ini terdengar sederhana, meyakinkan, dan menenangkan. Seolah-olah ada satu langkah terakhir yang sengaja ditahan. Seolah-olah ada satu saklar tersembunyi yang ketika dinyalakan, akan langsung mengubah nilai Pi secara global dan mengubah hidup banyak orang sekaligus. Masalahnya, keyakinan ini jarang diuji dengan dokumen resmi. Ia lebih sering diwariskan dari diskusi ke diskusi, dari grup ke grup, tanpa pernah benar-benar dibedah dari sisi teknis. Karena itu, sebelum kita berbicara tentang harapan, mari kita bicara tentang fakta. Mari kita tinggalkan spekulasi, dan melihat apa yang benar-benar tertulis secara resmi dalam roadmap Pi Network. Dalam dokumen tersebut, fase Enclosed Network dijelaskan secara jelas sebagai periode ketika konektivitas eksternal dibatasi, untuk melindungi jaringan yang masih berkembang. Sementara Open Network, fase yang secara resmi telah diumumkan, didefinisikan sebagai fase di mana pembatas konektivitas tersebut dilepas agar jaringan dapat berinteraksi dengan dunia luar. Artinya, dari sudut pandang desain jaringan, transisi itu telah terjadi. Pembatas koneksi eksternal yang selama ini sering disebut sebagai penyebab utama tertahannya nilai, secara konsep sudah tidak lagi menjadi faktor penghalang. Di titik ini, muncul pertanyaan yang tidak nyaman, tetapi harus diajukan dengan jujur. Jika pembatas konektivitas bukan lagi isu utamanya, mengapa nilai Pi belum juga bergerak sesuai ekspektasi? Mengapa harga yang terbentuk di pasar masih sangat jauh dari narasi konsensus yang selama ini diyakini? Jawabannya tidak sederhana, dan justru disitulah banyak orang keliru. Masalahnya bukan terletak pada satu tombol yang belum ditekan, atau satu keputusan yang sengaja ditunda. Masalahnya berada pada pemahaman yang keliru tentang bagaimana Pi Network dirancang untuk bekerja sejak awal. Kuncinya bukan pada firewall, melainkan pada arsitektur teknologi di balik Pi Network, pada cara konsensus dibangun, bagaimana transaksi divalidasi, dan bagaimana utilitas nyata seharusnya terbentuk melalui smart contract dan mekanisme SCP. Di video ini, kita tidak akan memperpanjang perdebatan tentang mitos. Kita akan masuk langsung ke jeroan teknologinya, membedah struktur Pi Network apa adanya, untuk memahami mengapa harga tinggi tidak bisa muncul begitu saja, dan apa yang sebenarnya sedang dibangun secara bertahap oleh core team di balik layar. Simak dengan saksama, karena realita teknis ini jarang dibicarakan secara utuh, dan seringkali tidak nyaman bagi mereka yang hanya ingin mendengar jawaban instan. Menganalisis Pi-Brain, SCP versus Ethereum. Untuk memahami mengapa nilai Pi Network tidak bisa dibentuk hanya dengan satu keputusan instan, kita harus masuk lebih dalam ke inti sistemnya, ke ruang mesin tempat seluruh jaringan ini bekerja. Di sanalah kita bertemu dengan otak Pi Network, Stellar Consensus Protocol, atau yang dikenal sebagai SCP. Kesalahan paling umum yang sering terjadi adalah menyamakan Pi Network dengan Ethereum atau Bitcoin, seolah-olah semuanya bekerja dengan cara yang sama. Padahal, dari sisi arsitektur, mereka dibangun dengan filosofi yang sangat berbeda. Ethereum dirancang sebagai sebuah komputer global. Setiap smart contract, setiap logika aplikasi, dan setiap komputasi dieksekusi langsung di dalam blockchain, atau on-chain. Konsekuensinya jelas, jaringan harus memikul beban komputasi yang besar, kecepatan transaksi terbatas, dan setiap interaksi dibayar dengan biaya gas yang mahal. Pi Network mengambil jalur yang berbeda sejak awal. Dengan mengadopsi SCP, sebuah mekanisme konsensus berbasis Federated Byzantine Agreement, Pi tidak menjadikan blockchain sebagai tempat menjalankan komputasi berat. Blockchain Pi difokuskan pada satu tugas utama, mencapai kesepakatan transaksi secara cepat, aman, dan efisien. Dalam sistem ini, peran node bukanlah menghitung kode program kompleks seperti pada Ethereum, melainkan memverifikasi dan menyepakati transaksi melalui jaringan kepercayaan yang terdistribusi. Pendekatan ini membuat Pi Network bersifat ringan, scalable, dan secara teori mampu menangani volume transaksi global tanpa mengalami kemacetan seperti yang sering terjadi pada jaringan berbasis komputasi berat. Disinilah letak poin kunci yang sering luput dari pembahasan. Karena SCP berfokus pada konsensus, bukan eksekusi logika bisnis, protokol ini tidak dirancang untuk menahan nilai, harga, atau aliran transaksi. Ia hanya bertugas memastikan bahwa transaksi yang terjadi adalah sah dan disepakati oleh jaringan. Lalu apa kaitannya dengan isu firewall yang sering dijadikan alasan utama? Kesalahpahaman muncul ketika pembatas konektivitas jaringan disamakan dengan mekanisme pengendali nilai. Padahal, secara arsitektur, SCP tidak memiliki fungsi internal untuk mengunci harga atau menahan potensi ekonomi suatu aset. Pi Network bukanlah sistem yang menunggu sebuah keran dibuka agar nilai tiba-tiba mengalir deras. Tidak ada kode tersembunyi di dalam blok yang berfungsi sebagai penahan harga. Yang sedang dibangun bukanlah pintu penghalang,
melainkan lapisan utilitas di atas protokol konsensus yang memang sejak awal dirancang untuk cepat dan efisien. Karena itu, anggapan bahwa harga Pi tertahan oleh firewall adalah kesimpulan yang tidak tepat secara teknis. SCP tidak bekerja dengan cara membatasi nilai, melainkan dengan memvalidasi transaksi. Dan tanpa utilitas yang cukup kuat di atasnya, secepat apapun konsensus dicapai, nilai tetap tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Realitas smart contract Pi saat ini. Sekarang kita masuk ke fakta lapangan yang paling sering disalahartikan. Banyak pionir membayangkan bahwa Pi Network saat ini sudah menjalankan smart contract otonom yang kompleks dan sepenuhnya on-chain, setara dengan apa yang dilakukan Ethereum. Namun mari kita hentikan asumsi, dan mulai membaca fakta, langsung dari dokumentasi developer resmi Pi Network. Apa yang sebenarnya berjalan di ekosistem Pi hari ini? Secara teknis, apa yang sering disebut sebagai smart contract di Pi saat ini bukanlah kontrak otonom yang dieksekusi di dalam blockchain. Yang ada adalah integrasi berbasis API CALS dan SDK yang menghubungkan aplikasi dengan blockchain Pi untuk keperluan tertentu, terutama pencatatan transaksi. Artinya, aplikasi-aplikasi utilitas yang berjalan di Pi browser bukan aplikasi yang hidup dan dieksekusi di dalam blockchain. Mereka adalah aplikasi web konvensional, mirip aplikasi Android atau web app pada umumnya, yang hanya terhubung ke blockchain saat membutuhkan verifikasi pembayaran atau pencatatan saldo. Analogi sederhananya seperti ini. Ini bukan aplikasi yang tinggal dan hidup di dalam blockchain, melainkan aplikasi biasa yang hanya menelpon blockchain ketika perlu bukti transaksi. Detail teknis ini mungkin terdengar membosankan, tapi justru disinilah kunci untuk memahami mengapa narasi global consensus value sering gagal di realitas. Karena sistemnya berbasis API dan SDK, maka kontrol utama aplikasi tetap berada di tangan developer. Logika bisnis, harga barang, nilai tukar Pi, hingga skema ekonomi di dalam aplikasi sepenuhnya ditentukan oleh pengembang aplikasi itu sendiri, bukan oleh core team, bukan oleh komunitas, dan jelas bukan oleh sesuatu yang disebut firewall. Blockchain Pi hanya berfungsi sebagai pencatat transaksi, bukan sebagai penentu harga. Di titik ini, pertanyaan soal GCV sebenarnya menjadi sangat sederhana, tapi juga sangat brutal secara logika bisnis. Jika GCV sebesar $314.000 per Pi ingin benar-benar terjadi di dalam ekosistem, maka harus ada developer yang berani memprogram aplikasi mereka untuk menerima 1 Pi dengan nilai tersebut dalam transaksi nyata. Pertanyaannya, apakah saat ini ada developer yang siap menjual barang atau jasa nyata, menanggung risiko bisnis, dan menerima 1 Pi senilai $314.000? Jika jawabannya tidak, maka nilai itu tidak akan pernah terbentuk secara organik di dalam ekosistem, secepat apapun blockchain-nya, dan seaman apapun konsensusnya. Karena itu, menyalahkan firewall adalah kesalahan arah. Hambatan utamanya bukan pada pintu teknologi yang tertutup, melainkan pada ketiadaan model bisnis dan developer yang mampu menopang valuasi setinggi itu di dunia nyata. Nilai bukan ditahan. Nilai memang belum sanggup dibangun. Soroban dan kontrak cerdas sejati. Analisis kita tidak berhenti pada apa yang sudah terjadi atau sedang berjalan. Channel ini selalu menempatkan pandangan ke depan, pada potensi nyata teknologi. Sistem API dan SDK saat ini memang memiliki keterbatasan. Apakah itu berarti ekosistem Pi berhenti di sini? Jawabannya, tidak. Di balik layar, induk teknologi Pi, yaitu Stellar Blockchain, sedang mengalami evolusi signifikan. Baru-baru ini, Stellar meluncurkan platform baru yang disebut Soroban. Soroban adalah platform smart contract murni, yang dirancang untuk berjalan di atas protokol SCP yang cepat dan efisien. Jika Pi Network kelak mengadopsi integrasi Soroban secara penuh, maka jaringan ini tidak lagi terbatas pada aplikasi sederhana yang hanya memanggil blockchain melalui API. Sebaliknya, Pi akan mampu menjalankan kontrak pintar True On-Chain, mirip kemampuan Ethereum, namun tetap mempertahankan kecepatan dan skalabilitas khas SCP. Inilah masa depan yang sesungguhnya perlu kita pahami. Dengan Soroban, Pi tidak lagi hanya menjadi platform untuk jual beli barang di marketplace sederhana. Ia membuka jalan bagi ekosistem DeFi sejati, protokol peminjaman otomatis, staking terdesentralisasi, tokenomics kompleks, dan instrumen keuangan canggih yang dapat berjalan tanpa bergantung pada server aplikasi atau kontrol terpusat developer. Apa yang sering ditafsirkan komunitas sebagai kemacetan atau penundaan migrasi bukanlah tanda core team menahan sesuatu secara sengaja. Sebaliknya, itu kemungkinan besar adalah konsekuensi teknis dari integrasi teknologi baru yang membutuhkan presisi tinggi dan pengujian menyeluruh. Tidak ada tombol yang menunggu ditekan. Yang terjadi adalah proses pembangunan fondasi yang kokoh, fondasi beton yang diperlukan agar gedung pencakar langit bernama DeFi dapat berdiri dengan aman di atas protokol Pi. Dengan kata lain, Open Network adalah awal dari kebebasan koneksi, bukan jaminan nilai instan. Dan Soroban adalah kunci untuk menjadikan Pi lebih dari sekadar token, tetapi menjadi ekosistem finansial nyata yang dapat berinteraksi secara global.
Misteri jembatan likuiditas. Setelah membahas potensi masa depan Pi melalui soroban, ada satu hal yang sering menimbulkan kebingungan di komunitas, namun jarang dibahas secara logis, akses global dan likuiditas token Pi. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah, jika Open Network sudah aktif, apakah Pi bisa langsung dikirim ke MetaMask? Apakah bisa langsung diperdagangkan dengan Ethereum di platform seperti Uniswap? Jawabannya, belum bisa langsung. Mengapa? Setiap blockchain memiliki bahasa teknis sendiri. Pi berjalan di atas SCP, sementara Ethereum dan Binance Smart Chain memiliki mekanisme konsensus dan format transaksi berbeda. Analogi sederhananya, mereka berbicara bahasa asing satu sama lain. Transaksi tidak bisa terjadi tanpa jembatan yang menerjemahkan. Inilah fungsi cross-chain bridge, atau jembatan antar rantai. Bridge memungkinkan token yang berada di satu blockchain untuk direpresentasikan di blockchain lain tanpa kehilangan nilai. Dalam ekosistem Pi, mekanismenya seperti ini. Ketika Pi asli dikirim ke bridge, token tersebut dikunci di brankas aman jaringan Pi. Sebagai gantinya, bridge mencetak token bayangan, misalnya di Ethereum, dengan nilai 1:1, yang dikenal sebagai Wrapped Pi. Mengapa ini sangat penting? Bridge bukan sekadar fitur teknis. Ia adalah pintu gerbang masuknya likuiditas global. Tanpa bridge yang aman dan terpercaya, Pi tetap seperti pulau terisolasi, semua transaksi terbatas di dalam ekosistem, dan nilai tinggi tidak bisa terbentuk karena tidak ada akses ke pasar global. Isu keamanan bridge sering menjadi kekhawatiran komunitas. Kasus seperti peretasan Ronin atau wormhole menunjukkan bahwa kelemahan bridge dapat berakibat besar. Oleh karena itu, tanggung jawab core team tidak hanya memastikan open network berfungsi, tetapi juga memastikan bahwa setiap bridge yang dibuat, baik oleh core team maupun developer pihak ketiga, memiliki keamanan sekuat baja. Intinya, ketika melihat open network, jangan hanya menilai dari harga token di layar. Yang menentukan nilai nyata dan potensi GCV adalah apakah sudah tersedia bridge yang aman dan liquid, yang memungkinkan Pi berinteraksi dengan aset global. Tanpa itu, harga tinggi hanyalah angka di sistem internal, bukan nilai yang bisa benar-benar diperdagangkan di dunia nyata. Tantangan untuk penonton. Kita telah menempuh perjalanan panjang, dari membedah mitos, memahami firewall yang tidak pernah menahan harga, menyelami otak teknologi Pi melalui SCP, menatap masa depan dengan soroban, hingga memahami kebutuhan likuiditas melalui bridge. Sekarang saatnya menarik benang merah agar kita tidak tersesat dalam spekulasi atau rumor. Pertama, mitos tentang firewall yang menahan harga telah terbantahkan secara tegas. Open Network bukan soal tombol saklar rahasia yang ditekan di markas pusat, melainkan tentang kematangan sistem keamanan agar jaringan siap berinteraksi dengan dunia luar secara stabil dan aman. Kedua, realita pahit tentang global consensus value. Nilai konsensus tinggi belum terbentuk bukan karena ada tembok digital yang menghalanginya. Nilai itu belum muncul karena ekosistem utilitas dan permintaan nyata di lapangan masih belum cukup untuk menopang harga tersebut. Harga dibentuk oleh transaksi nyata di aplikasi dan bursa, bukan oleh keinginan atau harapan semata. Ketiga, secara teknologi, Pi Network telah berada di jalur yang benar. Protokol SCP yang efisien telah menyiapkan fondasi, dan dengan potensi integrasi soroban, kita melihat arah nyata menuju era true smart contract dan DeFi yang berfungsi penuh. Sekarang mari luruskan satu persepsi yang sering menimbulkan kebingungan. Jangan hanya bertanya kapan open mainnet. Sebenarnya, open network yang sudah berjalan itu sama dengan open mainnet. Firewall telah dibuka, dan blockchain Pi kini bisa berinteraksi dengan dunia luar secara global. Yang sering disebut komunitas sebagai open mainnet berikutnya hanyalah fitur tambahan seperti DEX dan AMM, yang saat ini masih berada di testnet. Fitur-fitur ini mempermudah pertukaran dan interaksi di ekosistem, namun tidak otomatis menciptakan GCV. Nilai tetap bergantung pada utilitas nyata, transaksi di aplikasi, dan permintaan pasar. Jadi, apa yang bisa Anda bawa pulang hari ini? Sebagai pionir yang cerdas, mari kita alihkan energi dari spekulasi ke tindakan nyata. Daripada terjebak pada rumor tombol rahasia atau firewall imajiner, fokuslah pada satu hal yang benar-benar menaikkan nilai aset digital ini, utilitas. Teknologi blockchain, sekilas terlihat canggih, hanyalah kode kosong tanpa adanya kegunaan nyata di dunia nyata. Oleh karena itu, berhentilah menyalahkan tombol firewall yang tidak ada. Mulailah menuntut developer untuk membangun smart contract dan aplikasi nyata yang berguna. Inilah satu-satunya cara untuk menumbuhkan nilai Pi secara organik dan berkelanjutan, membangun ekosistem yang kuat, dan menciptakan kesempatan nyata bagi semua pionir. Salam cerdas kripto, dan salam petir.